Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Semacam Podcast, Semacam TV. Dan kali ini kita bakal berdiskusi bareng Kak Ramli selaku Ketua DKC Sumeneb. Hai Kak. Halo. Boleh disapa dong teman-teman di rumah. Ya halo semuanya. Saya Romli, Ketua DKC Pramuka Sumeneb. Oke, Mas Romli ini sebagai Ketua DKC Sumeneb udah berapa lama nih? Saya sebagai ketua dari 2017. Dari 2017 udah lumayan lama. Nah, 2 periode ya? Iya. Ini per periodenya berapa tahun? Per periode itu 5 tahun. Nah. Cuman saya di 2017 itu mengganti ketua sebelumnya, pergantian antar waktu, PAW. Oke, kayak semacam LT gitu ya? Iya, dari 2017 sampai 2019. Dan 2019 terpilih lagi menjadi ketua sampai 2024. Oh, keren banget nih berarti ya. Nah, oke. Ngomong-ngomong tentang pramuka nih Kak. Sebenarnya nih pramuka ini nih organisasi kayak apa sih kan? Temen-temen tuh taunya ya pramuka itu ada, apalagi aku yang notabene nggak terlalu suka nih sama pramuka karena memang dari dulu tuh setauku pramuka itu hanya camping, terus palingan cuma latihan-latihan kayak bikin apa sih tali simpul dan lain-lain. Mungkin Mas Ramli ini bisa jelasin nih ke teman-teman sebenarnya pramuka itu organisasi seperti apa sih? Ya, jadi pramuka ini organisasi non formal. Intinya ini di luar sekolah ya, di luar sekolah. Dan ya mungkin kalau saya berpikir tentang pramuka ini tidak ada di kelas. Jadi kegiatan di alam bebas, kegiatan yang pokoknya yang menyenangkan. Terus kemudian kakaknya tadi mencontohkan bahwa pramuka simpul, kemudian berkemah. Mungkin itu saja yang ada di pikiran orang-orang. Padahal pramuka ini sangat luas. Kegiatan apapun yang positif dan itu dilakukan oleh orang pramuka itu namanya kegiatan pramuka. Jadi semuanya itu kegiatan-kegiatan game, outbound, kemudian berkemah itu semuanya alat untuk mencapai nilai-nilai yang memang ada di pramuka. Makanya di setiap kegiatan pramuka itu juga ada panduannya. Jadi kalau biasanya kita itu di pramuka setiap kegiatan itu harus untuk fisik, kemudian untuk intelektual, spiritual, kemudian apa lagi ya sekitar itu Kak. Jadi memang harus ada semuanya. Cuman kebanyakan orang berpikir, orang yang mungkin belum pernah masuk di pramuka ya, ataupun memang yang pembinanya hanya mengejarkan itu saja, memang pramuka banyak dibenci orang-orang karena dianggap hanya belajar simpul, semampur, peluit-peluit gitu kan. Padahal sangat luas. Berarti itu nih, berarti Mas Ramli ini bisa menyimpulkan orang-orang bisa anggaplah membenci pramuka itu karena hanya terkait simpul, terus hanya berhubungan dengan alam bebas lah gitu ya. Nah, tapi nih Mas, kenapa sih yang namanya pramuka ini kayaknya organisasi yang paling apa ya? Walaupun Mas Ramli ini mengatakan pramuka ini organisasi non formal nih, tapi ini kayaknya diwajibkan deh dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA pun, di SMA aku dulu itu pramuka itu menjadi salah satu hal yang wajib untuk kenaikan kelas loh. Ya, jadi begini, kalau bicara seberapa penting ya menurut saya sangat penting. Ya termasuk pemerintah menganalisa menganggap bahwa pramuka ini sangat penting. Bahkan saya berani mengklaim di setiap negara yang ada di dunia itu pasti ada pramukanya. Oke. Kenapa pramuka sampai diwajibkan sekolah? Jadi penerapan wajib itu macam-macam kan ya. Kemudian masalah non formal, ya maksudnya non formal itu ya tidak ada di dalam kelas, maksudnya begitu. Ya harusnya pembina pramuka yang ada di sekolah-sekolah itu yang mengajak mereka berkegiatan pramuka dan tidak hanya belajarnya itu di sekolah harusnya. Jadi mengajak mereka ke alam bebas, ngajak mereka diskusi di luar gitu. Jadi nggak hanya di sekolah. Di sekolah mungkin di halaman sekolah mereka belajar tali temali, belajar semakur, mungkin itu saja. Oke, tapi nih Kak, ini studi kasus yang emang beneran ada nih dan aku pun
menjadi salah satu orang yang ada di sana ketika aku SD. Di sana itu bakal ada yang namanya penjelajahan dan juga camping nih. Ini otomatis kan ke alam bebas. Sekurang-kurangnya pastilah mungkin ke daerah-daerah yang minim penduduk. Tapi kenapa pramuka itu tetap aja nih sama teman-temanku dan termasuk aku itu nggak disukain nih sama siswa-siswa gitu? Ya, seperti yang di awal saya tadi sampaikan, memang ya penerapannya, metodenya. Padahal disadari atau tidak ya, organisasi yang lain sekarang sudah banyak mengadopsi metodenya pramuka. Misal melakukan kegiatannya itu di alam bebas. Banyak sekarang organisasi yang lain itu kegiatannya dikonsep dengan kemah, ya enggak? Iya, makanya itu sebenarnya sama saja dengan mereka. Padahal mereka itu justru yang menganggap pramuka nggak keren, nyatanya mereka itu menganggap bahwa berkemah itu keren gitu. Makanya ya tergantung kembali lagi ke pembinanya. Mereka ini pembinanya ini keren nggak gitu? Ya pembina yang keren menurut saya yang bisa merubah pola pikir peserta didik ataupun orang non pramuka itu pramukanya tidak menarik, yang dianggap tidak menarik itu menjadi lebih menarik, menjadi keren gitu. Sehingga mereka itu bisa menjadikan wah pramuka sekeren ini loh. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat realita kayaknya sekarang nih, kalau misalnya aku lihat sekarang kayaknya masih belum ada perubahan nih Kak. Dalam artian di beberapa sekolah walaupun pramuka yang dikatakan wajib malah mereka banyak yang bolos. Iya. Ya makanya itu sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak sepakat dengan wajib itu ya, saya pribadi, tapi ya itu pemerintah gitu kan. Kemudian masalah mereka banyak yang bolos itu salah satu faktornya karena kegiatannya hanya itu saja gitu. Padahal dan kami ini sudah berusaha dari hal-hal yang kecil, misal kegiatan di cabang di DKC itu pasti kami berusaha mengadakan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh di gudeg-gudeg ataupun di sekolah. Misal yang biasanya mereka hanya latihan simpul, kemudian bendera-bendera, peluit-peluit. Kita di cabang itu kita ya latihan podcast seperti ini kegiatan pramuka. Kemudian latihan jurnalistik, latihan desain grafis. Jadi itu pramuka sebenarnya. Tidak tidak ada sekat-sekat bahwa ini kegiatan pramuka, ini bukan kegiatan pramuka, itu bukan. Selagi itu positif dan itu dilakukan oleh orang pramuka, yang di awal tadi saya sampaikan bahwa yang penting untuk intelektual, spiritual, kemudian fisik, yaitu kegiatan pramuka. Oke, berarti menurut Mas Ramli sendiri nih, pramuka itu sepenting itu sebenarnya gitu. Iya. Emang memiliki arti penting yang sangat besar. Nah, pertanyaanku sekarang nih Kak, mungkin ini agak nyeleneh ya. Kalau misalnya nih pramuka itu dibubarkan di Indonesia, nah itu apa kabar negara kita? Apa akan tetap baik-baik saja atau bahkan akan gimana nih Kak? Menurut sendiri? Ya yang pasti kalau pramuka dibubarkan semuanya bisa serba mungkin kan. Serba mungkin, bisa saja pramuka memang bubar beberapa tahun kemudian. Ya kalau bicara Indonesia ya kalau tidak ada organisasi alternatif maka ya bisa jadi memang Indonesia akan hancur. Kenapa? Karena pramuka ini dari usia 7 tahun itu sudah dididik di pramuka, bisa 7 tahun. Bisa 7 tahun dari 7 sampai 10 itu istilahnya pramuka siaga. Pramuka siaga ini biasanya dari kelas 5 ke bawah lah. Itu pramuka siaga. Itu sudah dididik bagaimana mereka ini menjadi mengenal lingkungan, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan. Terus kemudian ya pokoknya tentang bagaimana membangun karakternya itu sudah dilakukan oleh pramuka. Makanya pramuka ini menjadi salah satu organisasi prioritas yang memang menjadi garda terdepan untuk membangun karakter anak bangsa. Berarti menurut Mas Ramli sendiri kalau misalnya pramuka ini nggak ada nih atau pramuka ini dibubarin nih di Indonesia, berarti mungkin saja Indonesia itu akan hancur gitu ya tanpa pramuka. Iya. Oke. Dan nih setahu nih ya Mas ya, kalau misalnya melihat organisasi lain, kayaknya pramuka nih yang punya sebuah kantor yang formal banget, kayak misalnya kuartir, tuh pacak, bahkan setahu nih, aku kan bahkan karena memang kurang suka nih ya pada pramuka, aku hanya mungkin
sekedar tahu ada DKC, terus juga ada BP gitu ya. Itu kenapa sih kok bisa diberikan sekat-sekat atau dibagi-bagi seperti itu? Ya sebenarnya gini, kalau bicara masalah organisasi kemudian yang agak formal, karena mungkin teman-teman organisasi yang lain biasa menyebutnya ini pramuka, ini organisasi plat merah gitu ya, kayaknya memang menyatu dengan pemerintah gitu kan, seakan-akan. Ya sebenarnya sama saja. Misal salah satu organisasi juga ya yang memang mengakar dari tingkat usia bawah sampai ke masyarakat di bawah itu, misal kayak NU ya. NU itu juga ada PCNU-nya ya, ada PWNU, ada PBNU. Jadi sama sebenarnya. Jadi di pramuka itu ada kuartir nasional, itu di nasional mungkin setara dengan PBNU. Kemudian ada kuartir daerah, ya sama di provinsi, kemudian di cabang ya ada kuartir cabang gitu. Kemudian di situ ada brigade penolong, ada dewan kerja cabang yang saya ini. Ya itu sebenarnya kalau di organisasi lain sama dengan OKP yang lain sebenarnya, organisasi kepemudaan yang lain. Jadi ini sama dengan badan otonom. Misal mungkin di NU itu kan ada Ansor, ada Bansernya, ada kemudian ada PMI mungkin, ya sama begitu sebenarnya. Jadi kita ini bagian integral dari kuartir gitu. Tapi kenapa sih Mas kok itu kok harus dipisah-pisah tuh kayak DKC ataupun BP gitu kan bisa dijadikan satu kan sebenarnya? Agar dalam melaksanakan tugas itu kita fokus gitu. Jadi DKC ini apa? DKC ini organisasi yang mengurus penegakan lega. Penegakan lega berapa usianya? Dari 16 sampai 25 gitu. Seperti yang sedang saya emban ini. Jadi rata-rata memang yang DKC kelola itu usia di SMA kemudian perguruan tinggi, gitu kan? Kemudian kalau brigade penolong itu apa? BP. Jadi mereka itu fokus pada bencana, fokus pada ngurusi kemanusiaan gitu. Jadi memang dipisah, dan secara organisasi memang mereka terpisah dari DKC. Meskipun usianya ini lebih luas kalau brigade penolong. Jadi orang-orang yang 25 ke atas itu bisa di brigade penolong, tapi tidak untuk DKC. DKC itu usianya dari 18 sampai 25. Tapi kalau misalnya untuk BP sendiri itu dari umur berapa hingga berapa nih Mas? Kalau BP itu biasanya diisi oleh penegak pandega juga, kemudian orang dewasa. Orang dewasa ini biasanya ya anggota, kami mengistilahkan anggota dewasa. Anggota dewasa ini sudah 25 ke atas. Jadi 40, 30 itu bisa di brigade penolong. Termasuk mungkin umur 50 termasuk dibolehkan juga? Bisa, boleh. Karena itu fokus ngurus ke kemanusiaan. Tentunya kemanusiaan ya, masalah kemanusiaan bukan masalah hati nuranian. Bisa juga. Mas Ramli bilang bisa juga. Kenapa? Kalau misalnya masalah hati, berarti kalau misalnya teman-teman pemirsa semacam TV, kalau misalnya lagi bermasalah dengan hatinya, bisa dong ke brigade penolong. Mungkin ada yang bisa menolong hatinya. Bisa. Tapi ya personal nanti. Tapi soalnya belum ada wadah untuk. Nah nanti mungkin bisa dibikinin tuh Mas. Siap. Itu juga pramuka kan soalnya. Nah positif nih, berarti kita tinggal nunggu nih dari BP sendiri untuk tugas khusus sebagai brigade penolong hati yang lagi susah ataupun hati-hati yang ditinggal ghosting ya. Betul. Tentunya kan dilihat dari tangan atau jari yang sudah dilingkari cincin, kayaknya sudah ada pawangnya nih. Jadi kita nggak bisa macam-macam nih. Ya emang nggak boleh macam-macam gitu kan. Emang kenapa nih Mas? Ya kan, ya macam-macamnya gimana dulu gitu kan. Nah, tapi kan Mas bilang kan nggak boleh macam-macam, tapi kan Mas juga yang nanya macam-macam yang gimana. Berarti kalau menurut Mas sendiri macam-macam yang gimana tuh? Ya intinya ke hal yang negatif itu nggak boleh gitu kan. Kita kan pramuka. Oke. Kalau misalnya positif untuk mencintai atau positif untuk mengambil, kan positif tuh, bukan negatif. Boleh berarti ya. Berarti buat teman-teman yang mungkin aku juga nih yang bakal nyosor nih entar. Nggak bercanda ya. Oke. Ngomong lagi tentang pramuka, dan menurut Mas Ramli nih, salah satu cara nih yang bakalan merubah mindset sebenarnya nih ya, kan ini kan bakalan banyak ditonton nih bareng sama teman-teman. Apa sih hal yang dapat mengubah pola pikir teman-teman agar pramuka ini
akan menjadi hal yang positif, dalam artian akan banyak diminati nih. Karena kan kita kalau misalnya ngeliat nih ya, nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang sebaya aku ataupun bahkan teman-teman SD, teman-teman SMP itu bakal masih tetap kurang suka terhadap adanya pramuka. Apalagi kan karena diwajibkan banget kan di sekolah-sekolah. Yeah. Jadi memang untuk merubah pola pikir seseorang yang sudah terbentuk bahwa pramuka ya itu saja, pramuka tidak keren dan pramuka menakutkan, ya memang tidak bisa langsung drastis 1 tahun ini selesai gitu di Sumenep, nggak bisa. Tapi memang upaya itu terus kita lakukan setiap saat. Jadi setiap kegiatan pramuka kita berusaha menggambarkan kepada publik bahwa pramuka ya tidak hanya itu saja gitu. Dan pramuka nggak semengerikan apa yang orang-orang pikirkan gitu. Oh, pramuka itu biasanya perpeloncoan gitu kan, macam-macam. Jadi kita berusaha merubah itu dengan cara kegiatan yang keren. Kita setiap tahun ada jurnalistik, salah satunya mungkin kita belajar public speaking, belajar coba podcast, kemudian menulis, kemudian desain grafis. Bahkan di luar negeri itu kegiatannya ya naik perahu, kemudian bersepeda. Itu mereka kegiatan pramuka sebenarnya. Itu bedanya. Dan kita berusaha memang di Sumenep ini mau coba melihat di luar negeri gitu kan. Di luar negeri ini nggak diwajibkan tapi keren gitu pramuka. Ya dengan cara kita juga mau berpartisipasi di kegiatan-kegiatan luar negeri gitu. Dan insya Allah tahun depan kita akan mengikuti Jambore Dunia gitu. Jadi ilmu-ilmu yang didapat nantinya juga bisa diaplikasikan atau disosialisasikan kepada pramuka yang ada di Sumenep, agar pramuka ternyata nggak seperti apa yang saya pikirkan dari dulu gitu kan. Enggak sekaku itu gitu. Iya betul. Karena memang bener di pikiranku nih. Sampai saat ini pun aku kayak masih ikut pramuka. Bahkan dulu jujur aja nih, aku dulu waktu SMA bahkan kan pramuka itu diwajibkan. Jadi kita hanya boleh izin dalam 1 bulan itu 1 kali, Mas. Iya. Jadi kan kalau misalnya ada 4 kali pertemuan, kita hanya boleh 1 kali izin dalam 1 bulan. Oh enggak nih, dalam 1 semester. Jadi kalau misalnya kan per tahun ini kan ada 2 semester nih ya. Nah jadi kita itu hanya boleh izin 2 kali. Nah kalau misalnya kita nggak melebihi dari 2 itu, kita nggak bakalan naik kelas. Itu yang menjadi salah satu faktor, apa sih kok sampai segininya, toh kita datang buat latihan pramuka gini-gini aja gitu. Dalam artian palingan kita dari sepengalamanku ya, aku dari SD sampai SMA kayaknya kalau nggak diajarin buat simpul mati, atau nggak bikin tanduk, atau nggak bikin apa tuh yang bentuk kayak Pancasila atau apa gitu ya. Nah, pioneering. Nah, palingan cuma di situ aja, mentok-mentok paling wownya lah menurutku itu kemarin pas sempet camping aja gitu. Iya. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, memang upaya kami DKJ Sumenep untuk mengubah mindset ataupun juga mempengaruhi gudub-gudub ataupun sekolah-sekolah untuk berinovasi ya, agar kegiatannya tidak hanya itu saja. Memang kita coba silaturahmi ke beberapa mahasiswa ataupun gudub-gudub yang ada di wilayah Sumenep. Terus kemudian ada di perguruan tinggi itu juga kami sasar gitu. Kebetulan di DKJ ini terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari beberapa universitas atau perguruan tinggi gitu kan. Yang ada di Sumenep. Ya, yang ada di Sumenep. Jadi mereka yang ada di DKJ itu bertugas di kampusnya masing-masing untuk melakukan kegiatan yang keren gitu. Jadi nggak boleh lagi kegiatannya hanya tali temali, kemudian semapur atau bendera-bendera itu kita dorong untuk tidak itu saja, agar SMA ataupun pramuka yang ada di SMA maupun di SMP dan semuanya ini berpikir. Dan saya rasa itu memang perguruan tinggi itu menjadi menjadi barometer, menjadi tolak ukurnya pramuka yang ada di jenjang pendidikan di bawahnya gitu. Jadi kalau melihat perguruan tinggi ini keren, maka di bawahnya juga akan ikut gitu. SMA sudah kita lakukan realisasi agar berinovasi, kemudian kalau di SMP ini memang sudah ada yang bertugas lain, bukan di DKJ. Jadi kayak ada yang kayak fokus tugas di sana gitu. Iya.
Dan kalau misalnya kita tetap ngomongin pramuka nih Mas, otomatis yang menjadi alasan utama mereka-mereka dan termasuk aku nih yang nggak suka sama pramuka itu karena mungkin dalam cara pemberian materi mungkin ya dalam kegiatan pramuka kita. Dan tipsnya juga udah dikasih tahu nih sama Mas Randi. Dan itu kan untuk ini ya, buat teman-teman yang awam nih, kan mereka kan nggak bisa berbuat apa-apa juga kalau misalnya dari pengajarnya itu tetap memberikan metode yang seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang tetap mengikuti pramuka nih hingga saat ini, entah itu dari mungkin SD, SMP, SMA, itu tips apa tuh Mas dari Mas Randi biar kayak ada lebih ketertarikan lah kepada pramuka nih? Ya makanya itu sudah dilakukan sebenarnya, ya salah satunya dengan merubah pola kegiatannya gitu. Biasanya kalau kami sudah beberapa kali yang melakukan survei gitu, ketertarikan ataupun kepuasan terhadap pendidikan pramuka di Penegak, khususnya di SMA, itu banyak alasannya karena latihannya mungkin itu saja, kemudian pramuka diwajibkan menjadi menakutkan gitu kan, jadi kita mau izin saja itu takut gitu kan, akhirnya itu pun hanya 1 kali katanya tadi kan, ya nggak boleh lebih. Jadi padahal pramuka sebenarnya itu apa ya, sukarela gimana gitu kan, ya berdasarkan dengan kesukaan seorang gitu kan, jadi nggak bisa kita paksakan sampai demikian rupa gitu. Jadi itu sebenarnya yang membentuk pramuka tidak keren gitu. Makanya seperti di perguruan tinggi sebenarnya kita bisa menggunakan undang-undang untuk mewajibkan di perguruan tinggi, tapi itu tidak kami gunakan. Kenapa? Kalau pramuka sampai diwajibkan, pramuka akan tidak menarik di perguruan tinggi gitu. Dan kenapa ini kan udah berapa tahun sih ya, mungkin udah berpuluh-puluh tahun mungkin ya pramuka ini kurang diminati. Kenapa masih belum ada perkembangan nih Mas? Ya kalau bicara perkembangan sebenarnya ya tergantung dari kacamata kita melihat ataupun sejak kapan kita mengamati dan kita menilai. Yang penting tolak ukurnya jelas sebenarnya. Kalau saya menilai sekarang pramuka ini sudah mulai ada peningkatan. Kalau dulu mungkin hanya itu saja. Kemudian sekarang kami berusaha berinovasi terus. Gitu. Bahkan kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi yang sudah tidak menarik, yang sudah tidak relevan lagi, itu bukan kami tinggalkan, tapi kami mencoba inovasi, mencoba merubah untuk sedikit lebih menarik gitu. Sebenarnya kalau bicara itu ya sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun justru. Gitu. Ya tergantung juga bagaimana yang mengurusi di kuartirnya masing-masing. Gitu kan, kita di semua kabupaten ada, bahkan di semua negara ada gitu kan. Jadi ya tergantung yang ngurus. Jadi pramuka ada memang di beberapa wilayah pramuka menjadi idaman, menjadi idola misal. Kemudian di beberapa wilayah juga pramuka masih terkesan menakutkan. Jadi nggak bisa diklaim semua pramuka di Indonesia ini tidak menarik. Oke, jadi intinya berarti pramuka itu menjadi tidak menarik mungkin karena pertama metodenya, tapi mungkin bisa jadi nih Mas, pramuka ini menjadi tidak menarik karena pembinanya. Ya. Dan Martin mungkin kurang menarik dalam hal fisik mungkin ya, karena ngapain sih datang pramuka atau pembinanya juga udah tua gitu kan, kan gitu kan, apalagi anak SMA gitu. Apalagi kadang kalau misalnya pembinanya ini agak profesional dalam artian dia itu datang ya udahlah kamu kerjain ini gitu, atau enggak ada tuh di beberapa sekolah dari temanku itu pembinanya dia diem aja, jadi kayak pasti kan di setiap sekolah ada yang namanya pramuka aktif nih Mas, jadi kan kayak mereka tuh yang ngajarin ini loh kayak gini caranya bikin simpul, jadi mereka itu malah kayak terkesan apa sih, toh pembinanya juga gak ngajarin kita, toh pembinanya juga cuma ngasih hukuman ini dan itu. Otomatis kan itu kan yang menjadi patokan dari teman-teman itu bahwasanya pramuka itu tidak menarik karena metode dan enggak sih, kayaknya cuma dari metode deh. Ya, dari metodenya saja ataupun juga cara pembinanya untuk menerapkan itu. Sebenarnya sosialisasi tentang bagaimana membina yang keren, membina yang baik itu sudah dilakukan oleh kuartir gitu kan, dari kuartir nasional, daerah, cabang, bahkan ranting.
gitu. Cuman kadang penerapannya saja yang nggak sama gitu kan. Ada memang tanpa harus mendapatkan pembinaan khusus mereka keren gitu. Kenapa? Karena mereka mungkin pernah ada di perguruan tinggi gitu. Yang di perguruan tinggi ini sudah beda gitu kan kegiatannya. Ya, mungkin begitu di perguruan tinggi kita sudah ubah total mungkin. Yang biasanya di SMA-nya mereka ya sebelum masuk kuliah itu kan belajar itu saja. Mereka kadang ada yang komplain gitu, kita ini kok ikut pramuka tapi nggak pernah belajar tari temari gitu, nggak pernah belajar baris berbaris gitu kan. Jadi mereka ada yang komplain begitu. Jadi itu kami jelaskan bahwa pramuka tidak hanya itu saja gitu. Akhirnya mereka sadar gitu kan, oh iya, akhirnya mereka paham. Dan mereka ini biasanya di perguruan tinggi itu punya binaan ya, mereka membina di sekolah-sekolah. Akhirnya apa? Binaannya juga diperlakukan gitu, tidak menonton itu saja. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit pramuka akan keren gitu. Dan sekarang saya berani mengklaim bahwa pramuka ini sudah keren gitu kan. Tinggal beberapa persen saja lah yang perlu kita ubah gitu. Cara pembinaannya ataupun penekanannya yang seakan-akan menekan itu mungkin yang masih kami upayakan. Berarti ini dapat ditangkap nih bahwasanya mindset teman-teman yang bilang bahwasanya pramuka itu tidak keren atau pramuka itu menakutkan, berarti itu kita nggak bisa menyalahkan pramukanya, tapi kita harus menyalahkan pembinanya gitu. Iya. Ingat tuh teman-teman, berarti kalian kalau misalnya nggak suka sama pramuka, jangan nyalahin pramukanya, tapi salahin pembinanya aja. Jadi kalian bisa nih ngomong nih ke atas-atas gitu, dalam kepala sekolah mungkin gitu. Iya. Mungkin udah cukup nih Mas. Siap. Ada tambahan mungkin sedikit? Ya, kami mohon doanya ya semoga lancar. Insya Allah kami Keluarga Cabang Gerakan Pramuka Sumeneb ini akan mendelegasikan sebanyak 15 orang untuk mengikuti Jambore Dunia di Korea Selatan. Keren. Di Agustus 2023. Nih, asalkan andai aja nih teman-teman itu suka nih dari dulu sama pramuka, mungkin bisa jadi salah satu nih yang bakalan ketemu sama artis-artis K-pop kesukaan kalian mungkin, ya kan ya? Iya, betul. Jadi artis-artis itu sudah jadi apa ya, kayak di Indonesia itu jadi duta pramukanya gitu. Jadi artis-artis K-pop itu sudah jadi duta pramuka di sana gitu. Nah, apalagi itu berarti kalian tuh harus suka pramuka nih dari sekarang, ya nggak sih Mas? Betul. Tapi tergantung lagi sama pembinanya. Betul. Berarti nanti kita harus nyalain pembina gitu. Ya. Maaf ya pembina yang nonton ini, kalian bisa skip aja nih. Oke, mungkin itu aja nih pembicaraan kita hari ini terkait pramuka bareng Mas Ramli. Dan kita kayaknya udah harus cukupin Mas. Siap. Karena aku juga nggak mau lama-lama, takut pawangnya Mas ini nanti komen-komen, aduh aku takut nggak deh gitu. Oke, jadi guys, buat kalian kalau misalkan tetap masih nggak suka pramuka, kalian bisa mungkin DM ke DKC Sumeneb ya Mas ya. Mungkin ada masukan nih dari teman-teman DKC. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.